Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syita Fitriadesi dengan NIM 216121134. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ulangan tengah semester dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Yang pertama ada permasalahan yang berbunyi, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama, di antaranya yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kedua, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Baik, saya akan menjawab permasalahan yang pertama. Mengenai penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, kesamaan ini tidaklah mengejutkan. Kesamaan ini tidaklah mengejutkan karena beberapa tradisi dari agama Abrahamik yaitu Yahudi, kisah penciptaannya itu mirip. Namun konsep waktu dalam pandangan Islam tidak harus dipahami secara harfiah, dan penafsiran konsep waktu tentang periode penciptaan ini beragam. Jadi ini tuh kayak nggak ada bukti yang konkretnya gitu loh. Kalau misalkan Islam adalah agama duplikatnya Yahudi, jadi nggak harus benar-benar secara harfiah ini sama gitu. Kedua, agama memiliki hari suci. Islam memiliki hari suci di hari Jumat, Yahudi itu punya hari suci di hari Sabtu. Ini pun memiliki makna dan praktik yang berbeda. Kalau di hari Jumat, umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, kalau di Yahudi, hari Sabtu itu sebagai hari perhentian dan ibadah khusus. Jadi kalau misalkan dibilang tuh kayak, ya ini tuh beda. Kalau hari Jumat itu ibadah komunal yang dimana dilakukan di seluruh belahan bumi untuk sholat Jumat. Oke, next, permasalahan ketiga, ada 14 kosakata yang antara Al-Quran dan kitab Yahudi. Itu gak heran kalau keduanya memiliki akar yang sama, tradisi agama yang sama. Hal ini tuh bukan berarti jiplakan ya teman-teman, melainkan refleksi dari hubungan sejarah antara Islam dan agama-agama sebelumnya. Karenanya juga agama Islam kan turun sebagai pelengkap, yang mana agama Yahudi itu dipegang dari awalan Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Nah, mengenai perjalanan Nabi Muhammad ke Syam, itu tuh nggak ada bukti yang jelas yang telah saya baca di beberapa artikel bahwa Nabi Muhammad itu cuman belajar ajaran Yahudi, yang padahal Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu langsung darinya melalui malaikat Jibril. Jadi itu kalau kalimat Nabi Muhammad pergi dari Syam ke mana tadi? Berdagang ke Syam dan cuman belajar ajaran Yahudi itu nggak ada bukti yang jelas. Karena ya itu, Yahudi itu sebagai ajaran sebelum-sebelumnya dan Islam sebagai pelengkap agama-agama lainnya. Next, permasalahan kedua ini
perihal implementasi metode dan metodologi dari kasus suami yang mencintai istrinya dan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Nah, kebetulan si istri ini mengidam air kelapa muda, dan ada tetangganya memiliki pohon kelapa muda. Implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut adalah kalau metodenya itu masuk ke persuasif dan diplomatis, yaitu yang pertama meminta izin kepada tetangganya agar dapat memetik buah kelapa muda tersebut. Gak mungkin dong kayak tiba-tiba kayak langsung ngambil gitu. Nah, di sini dilakukan metode persuasif dan diplomatis, yaitu minta izin sama sang pemiliknya. Kedua, metodologinya itu suami dapat membuat rencana tindakan yang terstruktur dan terukur. Seperti contohnya itu punya strategi untuk mendekati tetangga. Jadi kalau misalkan ada suami yang membahagiakan istrinya, dia pasti kayak kalau misalkan tetangga itu nggak deket kan otomatis kita buat strategi dulu dong, kayak ngobrol gimana caranya biar sang pemilik itu memiliki rasa iba untuk memberikan pohonnya yang dimilikinya itu. Bukan pohon sih, kayak dia kan pengen air kelapa muda kan istrinya. Nah, di sini tuh sang suami itu melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur, atau alias membuat strategi yang mana hal ini tuh dilakukanlah kompensasi atau pertukaran yang adil sebagai imbalan atas buah kelapa muda tersebut. Misal si suami ini pengen minta air kelapa muda, akhirnya buat strategi dulu ngedeketin pemiliknya. Terus kalau misalkan si pemiliknya mengizinkan dan nggak perlu timbal balik, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia minta timbal baliknya, ya nggak apa-apa, misalkan uang atau apa gitu, karena kan demi istrinya ya kan. Next, permasalahan ketiga yaitu soalnya tadi jelaskan studi Islam yang bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ijtihad para ulama. Oke. Dalam studi Islam normatif religius, di sini itu berfokus pada kajian yang mana pada ajaran prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Contohnya itu ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 183 yang mengatur tentang kewajiban berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu dianjurkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar, saya cek dulu artinya. Yang mana fokusnya itu kajiannya pada prinsip yang bersumber dari Al-Quran. Ini udah ada Al-Qurannya, hadis dilengkapi hadisnya juga yang tentang menganjurkan berpuasa di bulan, berkewajiban berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah empiris historis. Studi yang bersifat empiris historis ini lebih menitik beratkan kepada analisis sejarah, perkembangan, dan konteks sosial budaya dan praktik-praktik keagamaan dalam Islam. Contoh dari studi ini itu misalkan analisis sejarah yang mana perkembangan hukum Islam atau studi tentang peran Islam dalam peradaban dunia, seperti studi tentang keemasan Islam di Andalusia. Jadi kayak lebih ke sejarah gitu. Oke, sekian UTS yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.